Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Zahita pada pembelajaran tema 3, subtema 2. Fokus pembelajarannya hari ini yaitu Bahasa Indonesia. Nah, Zahita doakan semoga teman-teman semuanya dan ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada teman-teman atau keluarganya lagi kurang sehat, semoga segera sehat kembali. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ista'id wahidun isnani ikra, doa. Doa sebelum belajar. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan, ekonomi, dan sosial. Nah, teman-teman, kemarin itu kita sudah belajar tentang denah. Nih, sekarang ayo teman-teman kita amati gambar di bawah ini. Nih ada gambar sekolah SDN Nusantara 01. Di sini ada anak-anaknya yang lagi berangkat ke sekolah. Sekarang sudah sampai di gerbang sekolahnya. Nah, hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertanggung jawab menjaga dan merawat sekolah. Nah, teman-teman, ayo mengamati gambar berikut ini. Nah, siapa tahu ini gambar apa? Benar sekali, ini gambar denah. Denahnya bagaimana bentuknya, teman-teman? Berhadapan. Nah, di sini yang pertama SDN Nusantara 01. Nih, berarti yang di sini ada tandanya ya, ada tanda panah ke kanan dan panah ke kiri. Nah, di sini SDN Nusantara, di samping kanan dan samping kirinya ada apa, teman-teman? Ada sawah. Nah, di sini denahnya berhadapan. Kalau denahnya berhadapan, berarti arahnya berlawanan. Coba teman-teman berhadapan dengan adik atau kakaknya di rumah. Ketika kita angkat ke tangan kanan kita, berarti tangan kanan kakak atau adiknya itu berlawanan dengan kita. Oke, teman-teman, paham tuh? Paham. Nah, di sini yang di hadapan, di depan SDN Nusantara itu ada puskesmas. Nah, di samping puskesmas itu ada toko, rumah warga, fotokopi, dan balai kelurahan. Nah, teman-teman, kita lanjut ya, nak ya. Nah, Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah.
Depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 kilometer. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki, ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, di sini denah adalah gambar letak suatu tempat. Itu artinya nak ya. Denah itu adalah gambar letak suatu tempat. Jadi kalau kita mau mencari suatu tempat, kita harus melihat dulu denahnya. Nih, kegunaan denah adalah untuk mengetahui suatu tempat. Nih, pada denah terdapat arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk mengetahui arahnya. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas. Jadi kalau kita untuk penunjuk arah, kalau pakai alatnya namanya kompas. Kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, ini ya gambar kompasnya teman-teman. Nah, arah mata anginnya ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Oke teman-teman, ini namanya gambar kompas. Siapa yang ada di rumah kompasnya? Mantap, yang tidak ada nggak apa-apa. Di sini kita lihat nak ya. Oke. Nah, tadi dari teks yang kita baca, di sini ada pertanyaan. Ayo kita jawab sama-sama. Nih, nomor 1, SDN Nusantara 01 terletak di jalan apa tadi teman-teman? Nusantara. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sawah. Benar sekali. Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah teman-teman di sini di antara. Kalau ada kata di antara artinya di tengah-tengah. Di antara meja Halim dan meja Alam ada meja Diego. Berarti letaknya di tengah-tengah. Paham tuh nak ya? Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah fotokopi. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 6. Jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota berapa teman-teman tadi? 5 km. Siswa berangkat ke sekolah dengan ada yang jalan kaki, ada yang naik angkutan umum, dan ada juga yang diantar oleh orang tuanya. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Nah, di antara lagi. Berarti di tengahnya berarti ada rumah warga dan toko. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Berarti ada fotokopi, rumah warga dan toko. Sebutkan nama tempat 2 bangunan sebelah kanan puskesmas. Kanan puskesmas berarti ada toko dan rumah warga. Nah, di sini amatilah lingkungan sekolah teman-teman. Karena sekarang kita berada di rumah, berarti amati lingkungan rumah teman-teman. Nah, lalu gambar dengan jelas apa denah rumahnya. Ini tugas teman-teman hari ini nak ya, menggambar denah rumahnya. Nah, di samping kanannya ada apa, samping kirinya ada apa, di depan rumahnya ada apa. Oke teman-teman, di sini nanti pertanyaannya diganti dengan nama rumahku di jalan apa. Oke teman-teman. Nah, bermain Candy Gary. Keterangannya nih ada warna biru dan ada warna putih. Nih siswa yang digendong kalau warna biru, kalau warna putihnya siswa yang main gendong. Siti bermain bersama teman-teman bermain Candy Gary.
Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Nih, kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu peraturan akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, teman-teman ada kata sportif. Nah, di sini apa arti kata sportif? Siapa yang tahu? Kata sportif artinya bersifat ksatria, jujur. Nah, berarti teman-teman kita harus bersifat ksatria dan jujur, itu artinya sportif. Contohnya kita gagal atau salah, kita harus akui. Ya teman-teman, Ana salah. Nah, kita akui, Ana siap mengikuti apanya sanksinya. Seperti itu contohnya sportif. Contohnya ada juga kita tidak sengaja memecahkan pot bunga Bunda. Kita bilang sama bundanya, Bunda mohon maaf, Ana tadi tidak sengaja memecahkan pot bunga Bunda. Nah, selanjutnya tadi ada kata kerjasama. Artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Berarti yang dilakukan bersama-sama atau beberapa orang tujuannya sama. Itu namanya kerja sama. Nih, apa arti kata menang sendiri? Sikap mau menang dengan segala cara. Gitu. Teman-teman, kita tidak boleh pakai sikap menang sendiri. Contohnya kita berbohong agar kita menang. Kita tuh harus jujur, sportif, kerjasama. Oke? Boleh kita curang, Nak? Tidak. Nah, pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar bekerja sama. Yang kedua ada gambar mendorong temannya biar menang. Itu namanya ingin menang sendiri. Nih, di sini ada gambar anak meminta maaf. Itu namanya sportif. Di sini teman-teman kita akan belajar membuat kalimat. Oke teman-teman, paham tuh? Kita coba membuat kalimat. Di sini ada Zaita sediakan kata membantu. Apa ya kalimat yang bisa kita buat dengan kata membantu? Contohnya, Halim suka membantu Bunda. Itu contohnya. Yang kedua ada kata bermain. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata bermain? Oke, benar. Ya, berarti ada Cia sedang bermain dengan kakak. Ada kartu uang. Kakak bermain kartu uang dengan adik. Ada berikutnya kelompok. Kelompok. Nih, kalimatnya. Kita bermain kendi dengan 2 kelompok. Oke, teman-teman. Di sini tadi kita sudah membuat kalimat dengan sebuah kata. Sekarang kita akan menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat. Di sini ada di pasar membeli Siti wortel. Kalimat yang benarnya, Siti membeli wortel di pasar. Yang kedua, belanja membantu Siti ibu. Siti membantu ibu belanja. Yang ketiga, membeli ibu buah di pasar mangga. Berarti kalimatnya ibu membeli buah di pasar mangga. Nah, di sini ada garam Siti di toko membeli. Siti membeli garam
di toko. Yang kelima, di toko membeli beras ibu. Ibu membeli beras di toko. Gula, ibu di toko membeli. Ibu membeli gula di toko. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada lagi membuat kalimatnya. Oh, ini yang tadi, nak ya. Oke. Buatlah satu cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Ini ada gambar anak yang sedang bermain bola dan tidak sengaja terdorong temannya. Nih, ayo kita lihat, nak ya, gak ceritanya. Benny dan Edo sedang bermain sepak bola bersama. Ini gambar yang pertama, nak ya. Ini ada panah berikutnya. Tanpa sengaja, Benny menendang kaki Edo sehingga Edo jatuh. Benny menolong Edo berdiri. Benny membawa Edo ke UKS. Siapa tahu arti UKS? Unit Kesehatan Sekolah. Edo diobati oleh dokter yang ada di UKS. Benny meminta maaf kepada Edo. Nah, di sini teman-teman, biasanya kalau kita sekolah, kita akan adakan pasar kelas, teman-teman akan berjualan. Sekarang karena kita berada di rumah, maka teman-teman bisa juga nanti pasar di rumah. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, Lani menjual aneka keripik, Dayu menjual mie goreng, Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nih, siswa yang menjual barang disebut dengan penjual. Jadi ibu-ibu yang menjual barang di pasar itu disebut dengan penjual. Nih, di pasar kelas siswa yang bertemu dan melakukan titik-titik barang. Melakukan apa, teman-teman? Jual beli barang. Nih, siswa membeli barang menggunakan uang. Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Tadi ada es lilin, ada keripik, ada pisang goreng, ada alat tulis. Nih, beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Menampilkan apa tadi, teman-teman? Tarian. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dan bisa membuat denah rumahnya. Oke, teman-teman semuanya, Zahita doakan semoga teman-teman semuanya tetap semangat walaupun belajar di rumah. Zahita mau cek dulu semangatnya 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dari Zahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.